Baik, hari ini kita akan bicarakan materi tentang distribusi pembatas atau limiting distribution. Nah, pada modul saya terjemahkan dulu sebagai limit distribusi. Ini saya ubah sedikit sesuaikan dengan glosarium, jadi saya ubah menjadi distribusi pembatas atau limiting distribution. Nah, materi pada distribusi pembatasnya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah barisan Tobaca, kemudian teorema limit pusat, kemudian setelah itu pendekatan distribusi binomial, distribusi normal asintotik, dan sifat-sifat konvergensi stokastik. Nah, kali ini kita akan membicarakan ide dari barisan Tobaca. Nah, sebelum kita membahas apa itu barisan Tobaca, mari kita lihat kembali pada materi transformasi variabel. Kita telah banyak belajar teknik-teknik dalam membuat distribusi yang baru melalui inverse, transform fungsi distribusi, kemudian kita mencari inverse, dan setelah itu kita menggunakan teknik transformasi yang memanfaatkan fungsi Jacobi. Kemudian kita juga belajar teknik fungsi pembangkit momen, dan kemudian formula konvolusi. Ya. Nah, pada bagian akhir dari materi itu kita membahas juga statistik terurut atau order statistics yang pada materi ini akan memegang peranan penting ya dalam distribusi pembatas atau limiting distribution ini. Nah, mari kita lihat kembali pada materi itu. Waktu kita membicarakan transformasi, kita membicarakan suatu Tobaca yang sekarang kita namakan saja misalnya Wn sebagai suatu fungsi dari U dengan argumen x1 sampai xn gitu. Nah, sebagai contoh kita ambil misalnya x1 menyebar Poisson dengan parameter lambda, dan x2 juga Poisson dengan menyebar lambda. Keduanya saling bebas ya. Dan di sini kebetulan distribusinya identik. Nah, kita tahu bahwa W2 yang kita definisikan sebagai x1 plus x2 itu menyebar Poisson dengan parameter 2 lambda. Nah, di sini perhatikan kita menggunakan ada Wn gitu ya, ada kemudian W2. Nah, di sini notasi N itu untuk menyatakan banyaknya sampel yang kita ambil gitu ya, jumlah sampel yang kita ambil ya. Nah, jadi secara ini kita sudah bisa melakukan ini dengan formula konvolusi, bisa dengan teknik MGF juga, atau fungsi pembangkit momen juga bisa ya pada persamaan satu. Nah, kemudian ternyata ini ada tidak semuanya memberikan jawaban yang kita inginkan gitu ya. Bisa jadi dalam beberapa kasus distribusi yang kita peroleh itu sulit atau bentuknya rumit atau dikatakan not tractable gitu. Jadi sulit ditangani. Contohnya misalnya bagaimana kalau W2 saya ganti menjadi W2 bintang. Jadi X1 kali kali akar X2 plus seper X2 gitu ya. Nah, ini tentu perlu tantangan tersendiri, distribusinya apa gitu ya. Mungkin ada distribusinya, atau mungkin juga distribusi itu tidak memiliki nama yang kita kenal gitu. Nah, ini jadi masalah. Jadi saya ulangi bahwa distribusi W2 bintang tadi mungkin saja memiliki bentuk yang sulit atau rumit yang kita bisa nyatakan dalam fungsi densitas peluang yang kita kenal ya. Baik dari bentuk baku, bentuk baku yang saya maksud adalah misalnya normal, eksponensial, gamma, beta, dan lain-lain yang sudah kita pelajari pada materi tentang distribusi peluang khusus atau densitasnya sendiri gitu. Nah, tetapi kita masih bisa mempelajari sifat-sifat ini kalau ukuran sampelnya diperbesar. Katakanlah sampai tak berhingga. Oke, dengan kata lain n menuju tak berhingga gitu. Nah, tentu saja ada muncul pertanyaan, ini sampel tak berhingga itu berapa? Kan
sesuatu yang tidak bisa kita ini ya. Tak beringat itu bukan satu bilangan ya. Saya ingatkan bahwa tak beringat itu sebenarnya bukan satu bilangan, tapi sesuatu yang merupakan konsep yang sangat besar gitu. Apakah mungkin ada sampel yang kita miliki menjadi tak beringga gitu, atau menuju tak beringga itu berapa, itu tentu muncul pertanyaan. Nah, tetapi dalam konsep matematis itu tidak jadi masalah ya. Jadi kita tujuannya adalah bagaimana kalau misalnya n kita buat menuju tak beringga. Ya, otomatis ada dua hal yang kita bisa bicarakan di sini. Jadi yang pertama adalah kalau kita membicarakan sesuatu yang tak beringga itu, kita bicarakan bagaimana tingkah laku suatu pubaca pada saat n menuju tak beringga pastinya kan gitu. Nah, tentu berarti dalam hal ini kita akan membicarakan suatu konsep yang sudah kita kenal dalam kalkulus, yaitu berupa barisan. Nah, di sini barisannya adalah barisan pubaca. Mungkin muncul pertanyaan. Jadi yang pertama, bagaimana konsep barisan pubaca ini? Nah, kemudian setelah itu, kalau ini barisan, kalau kita tadi bicarakan n menuju tak beringga, berarti kita bicarakan apa yang kita kenal dengan nama konvergensi atau kekonvergenan dari pubaca ini seperti apa. Terus secara ini apa saja sih jenis-jenis konvergen ini, kekonvergenan ini? Nah, itu yang akan kita bahas pada materi kuliah ini, ya. Nah, kita lihat dulu apa itu barisan pubaca. Jadi, suatu barisan pubaca, katakanlah W1, W2, dan seterusnya, ya, dengan barisan fungsi distribusi kumulatif atau distribusi kumulatif yang bersesuaian dengan masing-masing pubaca itu, katakanlah G1W, G2W, dan seterusnya. Kemudian untuk sedemikian hingga untuk setiap N dari 1, 2, dan seterusnya, ya, kita katakan GNW sama dengan peluang WN lebih kecil atau sama dengan W. Jadi sekali lagi di situ ada indeks N ya untuk menyatakan ukuran sampel gitu. Oke, jadi definisinya masih sama, cuma di situ ada tambahan indeks N. Oke, seperti pada persamaan 3. Nah, di sini kemudian kita definisikan. Jadi jika WN berdistribusi GNW, ya, jadi lihat pada definisi 1 tentang konvergensi dalam distribusi. Jika WN sekali lagi berdistribusi GNW, jadi tanda seperti gelombang itu untuk setiap n 1, 2, dan seterusnya, dan jika untuk beberapa fungsi distribusi kumulatif GW, ya, limit n menuju tak beringga GNW itu sama dengan GW untuk semua nilai W yang mana GW adalah kontinu. Jadi artinya untuk semua nilai W, fungsi GW-nya itu kontinu gitu. Maka barisan W1, W2, dan seterusnya dikatakan konvergen dalam distribusi atau converge in distribution ke W itu. Artinya bisa kita tulis ke W menyebar GW gitu ya. Dan biasanya dinotasikan seperti persamaan 5. Jadi WN, jadi ada tanda panah, ada huruf D ya. Kemudian sebelah kanannya W, jadi WN tanda panah D W gitu ya. Jadi artinya WN konvergen secara distribusi ke W. Nah, tentu saja ada notasi-notasi lain, nanti bisa saya tambahkan pada catatan tambahan nanti ya kalau kita perlu itu. Nah, distribusi yang bersesuaian dengan fungsi distribusi kumulatif GW itu disebut dengan distribusi limit atau limiting distribution WN dari WN atau limiting distribution dari WN gitu. Nah, dalam pembahasan kita ini, kita akan banyak menggunakan materi-materi yang sudah dipelajari dalam statistik terurut. Jadi materi itu penting sekali untuk kalian pahami. Nah, kalau kalian belum jelas, kalian bisa diskusi dengan saya melalui grup mata kuliah atau silakan japri saya. Kalau kalian merasa ada masalah malu, kemudian atau ada perasaan lain yang tidak saya tahu ya. Oke, jadi misalnya gini, jadi dari materi itu lihat kembali kalau memang belum ini, atau kalau belum jelas lihat lagi video YouTube yang saya sudah buat. Kalau itu masih belum jelas lagi japri saya, oke. Sekarang kita lihat kembali statistik Y1
ya, yang merupakan nilai minimum dari statistik dari sampel atau X1 dari N. Jadi yang sampel pertama yang setelah diurutkan. Jadi ingat, statistik urut itu artinya pubah acaknya tanda petik kita urut gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud diurut pubah acak yang diurut sebenarnya sampelnya yang diurut ya. Gitu. Kemudian YN itu adalah nilai yang terbesar, statistik urut terbesar. Nah, di sini kita bicara random variabelnya gitu ya. Kalau realitasnya kita bicarakan sampel gitu ya. Oke, kita abaikan dulu perbedaan itu. Yang jelas sekarang Y1 sama dengan X1 dari N atau X1,2N. Oke. Kemudian YN sama dengan XNN. Nah, fungsi distribusi untuk sampel nilai minimum sampel atau Y1 dinyatakan oleh bersama 6. Jadi 1 dikurangi dalam kurung 1 minus F Y1 pangkat N. Dan kemudian untuk yang maksimum GNYN sama dengan FYN pangkat N. Oke, jadi ini aja yang kita perlukan kalau beberapa contoh yang melibatkan maksimum dan minimum selama materi ini. Oke, kalau dibutuhkan hal yang lain silakan lihat kembali catatan tentang statistik urut pada materi, dan mungkin ada catatan tambahan dari saya kalau memang perlu. Ya, nanti kita lihat saja. Nah, sekarang saya langsung ke contoh. Jadi contoh 1 perhatikan di situ. Misalkan X1 dan seterusnya sampai Xn adalah sampel acak dari suatu distribusi seragam. Jadi X1 uniform pada 01. Oke. Dan Wn sama dengan XNN atau maksimum dari statistik sampel X1 sampai Xn atau itu ya. Yang kalau setelah diurutkan. Jadi Wn adalah statistik terbesar atau maksimum. Nah, kita tahu bahwa distribusi kumulatifnya bisa dinyatakan sebagai GNW ya. Jadi cari dulu densitas uniform 01, jadi sama dengan 1 berarti kan. Cari kemudian densitas di sini nggak perlu densitas, fungsi distribusi dari statistik terbesar. Jadi lihat persamaan 8. Oke. Dia akan menilai 0 jika W-nya lebih kecil dari atau sama dengan 0, kemudian W pangkat N jika W-nya terletak antara 0 dan 1, kemudian 1 jika W-nya lebih besar sama dengan 1. Oke, apa yang kita lihat? Nah, di sini adalah grafik kita ingin tahu. Jadi saya ulang lagi, lihat gambar yang persamaan 8. Kuncinya di sini adalah pada nilai WN ya. Karena GNW pasti akan 0 kalau dia lebih kecil 0 dan 1 kalau dia W-nya lebih besar 1. Nah, WN di sini adalah kuncinya. Kita lihat di sini saya memplot beberapa beberapa nilai N ya, untuk N sama dengan 2, 3, 10, 100 dan 1000 ya. Jadi saya ingin lihat apa yang terjadi di sini. Jadi yang ini bukan 23 ya, 23 ya, tapi 2,3 jadi kurang koma di sini. Oke, di sini kurang koma. Saya akan tambahkan koma biar tidak jadi kelupaan. Oke, itu maksud saya. Oke. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, semakin besar N, dia akan cenderung menuju menuju 0 ya, ke bawah. Jadi ini W kuadrat, kemudian ini W pangkat 3, yang kuning, yang hijau adalah W pangkat 10, kemudian yang merah adalah W pangkat 100, kemudian yang ungu adalah W pangkat 1000. Oke. Nah, kita lihat dari sini turun ke bawah menuju 0, kemudian di sini dia hanya kalau kita lihat nanti seperti ini ya, akan menuju 1 di sini gitu. Ininya pada titik 1 ke atas gitu. Seperti itu arahnya ya. Coba kita lihat. Nah, pada saat 0 lebih kecil lebih kecil 1 atau W terletak antara 0 dan 1, WN mendekati 0 sebagaimana N mendekati tak berhingga ya. Jadi ingat kalau dia antara 0 sampai 1. Pada saat lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1, GN
dia adalah suatu barisan konstan, ya, bisa perlihatkan kembali di sini. Nah, jadi GNW adalah suatu barisan konstan, sekali lagi dengan batasan 0 atau 1, sehingga hanya ada dua nilai pada dasarnya. Di sini dia hanya kalau WN-nya tadi, dia seperti saya gambarkan di grafik tadi, kalau semakin besar N, ya, dia akan menuju, ya, N-nya lihat ini dari 2, 3, 10, 100, 1000, dia akan menuju 0 gitu. Itu yang saya maksud tadi. Oke. Jadi kita bisa katakan bahwa limit N menuju tak berhingga GNW sama dengan GW, ya, dengan GW sama dengan 0 jika W lebih kecil 1 dan 1 jika W lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kalau kita gambar seperti ini, ya. Jadi 0 kalau W-nya lebih kecil 1 dan 1 kalau W-nya lebih besar atau sama dengan 1, seperti ini. Jadi hanya ada dua, ya, dua nilai. Oke. Nah, berikutnya saya akan memberikan suatu contoh yang lain. Jadi satu sampel acak dari suatu sampel berukuran N dari suatu fungsi distribusi dengan fungsi distribusi kumulatif seperti persamaan 10. Fx sama dengan 1 minus per x. Untuk x-nya jalan dari 1 sampai tak berhingga, atau x lebih besar atau sama dengan 1. 0 untuk x yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tertarik dengan distribusi dari Wn sama dengan statistik minimum atau x1 dari n, minimum dari x. Nah, kalian gunakan ini tadi, ya, rumus fungsi distribusi kumulatif untuk yang statistik terurut minimum. Jadi ini rumusnya. Lihat kembali rumus yang saya tadi, atau lihat materi secara utuh pada materi transformasi variabel, ya, sebagian statistik terurutnya. Jadi inilah 1 minus dikurangi 1 minus 1 minus WN. Jadi ini masuk ke sini, ya, per W pangkat N. Untuk W-nya lebih besar sama dengan 1 dan 0 untuk yang lain. Kalau ini kita sederhanakan, satunya saling meniadakan, kemudian satunya keluar, jadi 1 WN, ya. Jadi negatif jadi positif. Jadi 1 minus 1 per W pangkat N jika W-nya lebih besar atau sama dengan 1. 0 untuk W lainnya. Oke. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Ini plotnya masing-masing saya berikan label. Jadi yang biru ini adalah 1 minus per W kuadrat. Kemudian ini per W pangkat 3, saya loncat sampai 10. Langsung 1 minus per W pangkat 10, dan ini pangkat 100. Ya, 1 minus per W pangkat 100. Jadi N-nya di sini adalah 2, 3, 10, dan 100. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi kalian bisa amati, semakin besar N-nya, dia akan menuju 1, ya kan? Nah, ini dari biru ini, ya. Ini belum 100, belum saya buat jadi 1000, 1 juta apalagi, ya. Nggak akan kelihatan. Jadi ini hanya beberapa yang terpilih yang saya gunakan agar kita bisa lihat perbedaan dari ini. Ya, jadi dia akan menuju 1. Nah, seperti ini. Jadi kita peroleh limit N menuju terminal GNW akan 1 jika W-nya terletak antara ini. 1 sampai tak berhingga, atau W-nya lebih besar atau sama dengan 1, karena 1 per WN, ya, asalkan WE-nya berada antara 0 sampai 1, dia akan menuju 0 gitu. Ya, 1 dibagi itu akan menuju 0. Nah, untuk N yang tak berhingga. Kemudian limit itu GNW-nya itu akan sama dengan 0 jika W lainnya. Oke, seperti ini tadi. Ini ya, untuk W yang lain apa sih, dia menuju 0. Tidak akan ini. Oke. Selain dari nilai W yang positif dari 1 tadi. Itu maksudnya. Oke. Nah, dengan demikian limit N menuju tak berhingga GNW itu akan sama dengan GW. Dengan catatan GW adalah 0, 1. Seperti ini, sama seperti tadi. Jadi jika W-nya lebih kecil 1 dan 1 jika W-nya lebih besar atau sama dengan 1. Baik, itu 2 contoh. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan suatu definisi. Nah, definisi distribusi Morozov. Nah, pada materi modul yang belum saya sempat edit lagi, jadi ini versi yang saya edit, saya namakan distribusi degenerasi, ya. Saya cari terjemahannya, jadi terjemahan pada glosarium bahasa Indonesia. Jadi
digunakan istilah merosot, jadi saya ikuti itu. Jadi tapi saya tetap buatkan istilah Inggrisnya juga, tetap biar tidak hilang konteks. Jadi distribusi merosot itu apa? Jadi fungsi distribusi atau fungsi GW adalah fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi merosot atau degenerate distribution pada W sama dengan C jika GW sama dengan 0 jika W-nya lebih kecil C dan 1 jika W-nya lebih besar sama dengan C. Oke. Jadi saya ulangi, nilai W sama dengan C. Jangan digabung jadi WC ya. Oke. Nah, dengan kata lain, GW adalah fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi diskrit yang menugaskan peluang 1 pada saat W sama dengan C dan 0 untuk yang lainnya. Nah, tadi kita sudah melihat hal seperti itu ya. Ada dua contoh tadi, dia adalah distribusi yang merosot atau degenerate distribution pada nilai W sama dengan C. Pada kasus tadi ini pada W sama dengan 1, pada yang sebelumnya kita lihat sama juga W sama dengan 1. Oke. Nah, saya akan berikan contoh sekarang. Jadi misalkan X1 sampai Xn adalah suatu sampel acak dari suatu distribusi eksponensial ya, XI dengan X, jadi kita kira XI eksponensial theta dengan parameter theta, dan sekarang kita terkait dengan Wn yang merupakan statistik minimum terkecil atau order statistik terkecil atau statistik minimum ya, X1n, X1.2n. Kita tahu bahwa fungsi distribusi kumulatifnya atau statistik terurut yang terkecilnya adalah GNW. Kita menyatakan seperti itu, GNW sama 1 minus FW 1 pangkat n ya, penjabaran ini. Jadi untuk FW1 ini cari dulu fungsi distribusi kumulatif ini. Ada pada materi distribusi peluang khusus, tinggal kalian gunakan saja ya, kecuali ini belum ada, kalian bisa hitung dengan mengintegralkan kalau kontinu atau menjumlahkan kalau diskrit. Oke, sekarang kita lihat kembali di sini. Jadi 1 dikurangi 1 minus FW1 ya, ini adalah distribusi untuk eksponensial, distribusi kumulatif untuk eksponensial. Nah, karena W-nya 1 adalah ini. Jadi di sini karena dia identik ya, sampel acak itu artinya ID. Di sini ID-nya adalah independent dan identically distributed, jadi dia berdistribusi sama gitu ya. Independen saling bebas. Jadi meskipun di sini ada W1, kita gunakan W saja karena dia sama gitu ya. Distribusi X1 sampai Xn sama eksponensial ini. Jadi W pangkat n. Kemudian salah satu ini kita lakukan operasi aljabar biasa, kurangi menjadi ini ya, satunya saling menyatakan, kemudian E pangkat minus W per theta pangkat n. Jadi kita keluarkan ini ya, n-nya masuk sini jadi Wn per ini W kali n ya, bukan W underscore n ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi jangan kreatif jadi Wn, bukan ini ya. Jadi dia W kali n. Hati-hati, disinilah perlunya kita hati-hati dalam menulis simbol. Nah, ini kita tahu bahwa dia untuk eksponensial itu berlaku untuk W yang positif. Tentu saja untuk W yang lainnya dia akan bernilai negatif. Nah, kalau kita hitung limit dari GNW ini, kalau kita lanjutkan sampai tak beringat, ini pasti kalau limit E pangkat minus N per theta, abaikan W-nya karena N-nya lebih dominan menuju tak beringat, pasti dia akan menuju berapa? E pangkat 0 atau 1 kan. Jadi sehingga limit ini bukan 0, seper E pangkat tak beringat ini ya. Jadi seper tak beringat berarti limit dari seper E pangkat tak beringat berarti dia akan 0, sehingga limit GNW sama dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 1, seperti ini ya, jika W-nya positif. Kemudian tentu saja untuk yang lainnya dia harusnya nilainya 0 gitu, sebagai syarat dari suatu densitas yang valid ya. Oke. Nah, jadi nilainya di sini adalah nilainya di sini adalah 1 jika W lebih besar 0 dan bersesuaian dengan distribusi degenerasi. Oke, ini saya belum ganti katanya, jadi ini adalah tadi merosot gitu ya, merosot. Ini tadi
merosot. Oke. Ya. Nah inilah gambar grafik distribusi kumulatif GNW untuk theta sama dengan 5. Saya coba untuk theta sama 5, N nya 2, 10, dan 50 udah cukup ya, karena untuk N yang lebih dari 50 sudah enggak kita bisa bedakan karena nilainya mendekati 1, sudah enggak kelihatan. Jadi ini hanya untuk ilustrasi saja. Jadi seperti ini gambar grafiknya. Nah, ada beberapa catatan di sini yang bisa kita ambil. Jadi limit pada saat W sama dengan 0 adalah 0. Artinya bahwa fungsi limit tidak hanya diskontinu pada saat W0, bahkan juga tidak kontinu dari kanan pada W0 gitu ya. Nah, yang pada dasarnya merupakan syarat dari fungsi distribusi kumulatif kan, dia harus kontinu dari kanan. Nah, tetapi dalam hal ini itu tidak masalah karena definisi konvergensi yang kita gunakan ya, yang acuannya saya ambil dari buku Engelhardt dan Bain. Jadi definisi konvergensi dalam distribusi hanya mensyaratkan fungsi limit pada titik-titik kekontinuannya gitu. Jadi itu tidak masalah. Oke. Nah artinya di sini dia kembali kita lihat di sini bahwa dia untuk N menjadi Aubringa, dia distribusi ini merosot pada pada W juga tadi ya gitu. Jadi pada oke. Nah, setelah itu tadi kita sudah membahas distribusi yang merosot, kemudian bagaimana suatu distribusi yang konvergen ke suatu nilai ini kita bisa bahas sifat-sifatnya gitu. Jadi untuk membahas sifat-sifat itu kita perlu membicarakan suatu konsep yang disebut dengan konvergen secara stokastik. Jadi suatu barisan pembaca W1, W2 dan seterusnya dikatakan konvergen secara stokastik atau converge stochastically ke suatu konstanta ya, konstanta C ya, ini apabila memiliki suatu limit distribusi yang merosot atau degenerate pada W sama dengan C. Jadi jangan digabung ya, WC ya. Oke. Jadi saya ulangi, jadi suatu barisan pembaca ya, W1, W2 dan seterusnya ya, dia dikatakan konvergen secara stokastik ke suatu konstanta C ya, konstanta C apabila memiliki suatu limit distribusi yang merosot atau degenerate ya. Nah, pada titik W sama dengan C. Nah, di sini perlu saya berikan catatan bahwa ini simbol W atau Y atau Z apapun boleh digunakan ya, asalkan jelas apa yang kita maksud gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi biar tidak terpatok nanti pada W saja, silakan gunakan simbol lain kalau memang kalian merasa kesulitan memahami itu. X juga boleh, terserah ya. Jadi tidak masalah. Oke. Nah, saat nanti kita bicarakan konvergensi ini ada beberapa limit yang akan sering kita gunakan. Jadi limit penting yang persamaan 13, misalnya limit N kita beri 1 plus C per N ya. Jadi 1 plus C pangkat N dalam kurung di pangkat NW itu sama dengan E pangkat CB. Oke, kemudian yang berikutnya tambahan dari atau modifikasi dari persamaan 13
Ya, tinggal ditambahkan suatu fungsi yang namanya dn dibagi n dengan catatan limit n menuju abringnya dn itu sama dengan 0, maka nilai limitnya juga limit dari yang kita tambahkan tadi, jadi limit dalam kurung 1 plus c per n plus d fungsi dn dengan argumen n dibagi n pangkat nb itu akan sama dengan e pangkat cb. Jadi di sini catatannya adalah ini ya, limit n menuju dengan dn sama dengan 0. Oke. Nah, contoh di sini adalah suatu sampel ya. Jadi x1, x2, xn adalah satu sampel acak dari suatu distribusi yang disebut dengan distribusi Pareto yang kita simpulkan dengan xi menyebar Pareto. Jadi ingat tanda ini ya, tanda seperti gelombang itu. Ya, artinya berdistribusi atau menyebar Pareto dengan parameter 1,11 ya, parameter 11 bukan 1,1 ya, ada dua parameter, jadi saya nggak tulis di sini, jadi dia ditulis parameter Pareto 1 dan misalkan Wn adalah n kali x1.2n ya, atau n kali statistik minimum terkecil ya, n kali nilai statistik terkecil. Nah, fungsi distribusi kumulatif Pareto ini adalah ini. Oke. Jadi fx sama dengan 1 minus 1 plus x pangkat minus 1 atau 1 dikurangi 1/1 tambah x untuk x nya positif. Dengan demikian fungsi distribusi kumulatif Wn, jadi gunakan di sini fungsi distribusi kumulatif untuk statistik terurut tadi, masukkan x1 ini ya, ini statistiknya. Jadi ini x1n berarti sama dengan Wn per n gitu di sini. Oke. Masukkan nilai itu. Ini adalah fx, masukkan ini ke ininya, bentuknya ini ya. Masuk sini 1 dikurangi w per n pangkat minus 1. Oke. Beberapa yang bisa disederhanakan dengan meniadakan satu sama lain, kalau memungkinkan lakukan itu. Jadi di sini kalau kita sederhanakan, ini saya rasa cukup jelas sampai langkah sini, kemudian ini 0, tinggal ini. Oke. Jadi 1 dikurangi 1 tambah w per n pangkat ya minus 1, ini pangkat minus 1 pangkat n jadi minus n jadinya untuk w yang positif. Untuk w yang positif kita perlu limit n kita bagi w adalah 1 minus e pangkat minus w. Oke, kita menggunakan limit ini. Oke, bentuk persamaan 13 ini. Oke. Jadi ini yang kita gunakan. Oke. Jadi w minus n. Jadi lihat bentuknya jadi di sini adalah ya, sesuaikan bentuk dengan ini. Jadi apa CB berarti tadi B-nya adalah minus 1 kalau di sini. Kemudian ya minus 1 dan ini kita bisa gunakan W per N adalah ya oke. Jadi sesuaikan bentuk di sini, C-nya adalah W di sini gitu. Jadi CB tadi ya, W kali minus 1 berarti E pangkat minus W. Nah, tentu saja 0 untuk nilai lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah apa? Kalau kita lihat ini adalah bentuk dari ini aja langsung ya. Limit m menuju abringga ini adalah 1 minus e pangkat minus w. Kita tahu bahwa ini adalah bentuk dari distribusi eksponensial atau fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial dengan parameter 1. Oke. Kalau kalian masih lupa, lihat lagi materi tentang distribusi peluang khusus, di situ ada ya. Oke. Jadi di sini kita dapat tuliskan Wn ini konvergen dalam distribusi ke eksponensial dengan parameter 1 ini. Oke. Ya. Nah, ini adalah grafik dari ini ya, fungsi tadi ini ya, saya plot ini 1 minus ini 1 plus w per n pangkat
pangkat minus N, dan saya plot juga 1 minus E pangkat minus W. Kita bandingkan, dia berinput di sini ya, nggak kelihatan, bisa dibedakan, sulit dibedakan ya. Jadi ini yang 1000, yang warna biru ya, untuk W nya N nya 50. Kemudian yang kuning 10, 5 yang ini gitu ya, yang ini adalah 1 minus E pangkat minus W, jadi berinput ya. Ini yang ini yang 50, ini ya, sorry, yang ini yang N50, ini yang ini berinput. Jadi karena secara teori limitnya kan memang ini ya. Jadi kalian ingat lagi di pelajaran kalkulus, jadi fungsi distribusi kumulatif GNW untuk N5, 5, 10, 50, GW dan GW XP1 ini adalah ini. Jadi fungsi distribusi kumulatif dari XP1. Jadi pemilihan ini tidak ada alasan khusus, hanya untuk menunjukkan bahwa semakin besar sampel akan dia mendekati hasil yang sama gitu ya. Jadi dia itu namanya konvergen ke distribusi tertentu. Oke. Nah, jadi ini grafik membantu kita memahami lebih jelas dengan lebih jelas konsep yang saya bahas ya. Mudah-mudahan itu juga jelas bagi kalian ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya, contoh 4. Sekarang misalkan WN itu adalah statistik yang maksimum. Jadi XN titik N, jadi N dari N jadi maksimum ya, atau statistik terbesar. Saya ingin menghitung fungsi distribusi kumulatif WN sama dengan statistik terbesar tadi, XNN itu tadi ya. Oke. Ini masih berhubungan contoh yang tadi. Jadi fungsi distribusi kumulatif WN adalah ini, FW pangkat N. Jadi sekali lagi tidak perlu ada mendiksi N kecil di sini karena dia sama ya, distribusi acak sama. Ambil aja W1 gitu. Jadi cukup 1 dikurang ini ya, 1 dikurangi 1 per 1 tambah W. Jadi melakukan manipulasi aljabar biasa, samakan pembilangan penyebut ya. Jadi 1 plus W minus 1 per 1 tambah W pangkat N jadi ini. Oke. Ini tentu saja untuk W yang positif. Nah, untuk W yang positif ini tidak akan menghasilkan 0 pastinya kan gitu ya. Nah, 0 hanya untuk W yang lain. Nah, mengingat W per 1 tambah W lebih kecil dari 1, maka kita peroleh limit N menuju tak beringat GNW sama dengan GW sama dengan 0 untuk semua W yang tentu bukan merupakan fungsi distribusi kumulatif. Oke, dari jadi ya, ingat di sini sekali lagi W limit ini adalah 0 ya. Jadi secara gampangnya, jadi ini sama-sama dibagi W karena W-nya lebih positif, kita bisa bagi W-nya. Jadi W-nya tidak akan 0 di sini. Jadi W bagi W 1 masih 1 per W kan. Oke. Kemudian ini juga 1 ya kan. Nah, di sini kalau kita pangkatkan N berarti semakin besar N-nya ya, ini juga akan yang di atas masih 1, tetapi yang di bawahnya ada ini 1 tambah seper ini ya, W-nya tadi yang membesar gitu. Jadi karena bagi yang besar, maka kalau kita lanjutkan ya, yang karena dia nggak mungkin terlalu besar karena dia berada pasti antara 0 dan 1 ya, saya lupa 0 dan 1, jadi tidak akan mungkin lebih dari 1 gitu. Jadi pastinya kalau lebih antara 0 sampai 1, maka kalau kita pangkas sampai kita mendengar, dia akan menuju 0 gitu ya. Oke, seperti yang kita gambar pada grafik sebelumnya. Untuk semua W, dan tentu bukan merupakan suatu fungsi distribusi kumulatif karena tidak mendekati 1. Oh ya, ini jelas ya. Jadi kalau W-nya positif, lebih dari ini harusnya dia mendekati 1 bukan 0 gitu ya. Kalau dia menjadi fungsi distribusi kumulatif. Nah, seperti ini. Jadi ini grafiknya. W-nya 5, bukan W5, N-nya 5, 10, 50, 100. Jadi semakin besar dia menuju 0. Harusnya terbalik. Kalau dia semakin besar dia harusnya menuju 1 gitu yang benar ya. Jadi ini malah makin besar dia malah menuju 0. Jadi dia bukan fungsi distribusi kumulatif yang ini ya, yang valid ya, dia atau malah
kita bisa katakan dia bukan fungsi distribusi kumulatif, ya. Oke, karena dia terbalik. Jadi kalau di sini 5, 10, ini 50, dan ini seharusnya semakin besar n dia harus mendekati 1. Gitu. Oke, mudah-mudahan contohnya jelas. Jadi tidak selalu dia konvergen ke suatu distribusi, gitu ya. Nah, masih lanjutan contoh yang tadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian kurang jelas statistik terurut, kalian akan kesulitan memahami ini, ya. Nah, kalau itu terjadi, silakan kalian baca lagi atau kita bisa diskusikan, ya, atau kalian bisa japri saya. Jadi jangan tunggu sampai semester ini berakhir. Jadi kalian baru tanya ke saya atau ujian nanti UAS baru ini, ya. Oke. Nah, jika sekarang kita tertarik dengan misalnya WN itu sama dengan seper n dari x n dari n atau xnn, ya, nilai maksimum seper n dari nilai maksimum, kita bisa hitung ini distribusinya sama seperti tadi caranya. Jadi ini n kali w, 1 per nw, 1 plus nw, dan seterusnya kita lakukan sehingga terakhir sisanya ini 1 plus seper nw pangkat minus n. Nah, ini apa ini? Kita lihat. Ya, ini saya tunjukkan lagi. Nah, inilah kalau kita hitung limitnya, limit n menuju tak berhingga gnw, ya, itu sama dengan e pangkat minus per w. Lihat ya, yang tadi gunakan dua formula yang berhubungan dengan limit yang mengarah ke bilangan e tadi, ada 2 tadi, ya. Lihat kembali. Nah, ini adalah kalau n menuju tak berhingga, gnw adalah e pangkat minus per w, ya. Oke, ini adalah orek-oreknya, ya. Saya hanya mengingatkan untuk mendapatkan ini seperti apa. Oke, jadi kita boleh fungsi distribusi kumulatif gw sama dengan e pangkat minus seper w, dengan w-nya ya. W-nya di sini positif, ya. Ini harusnya positif. Ya, W-nya harusnya lebih besar 0 atau sama di sini kita perlunya ini. Oke. Saya tandai aja lebih besar 0. Oke. Ya. Nah, di sini adalah gambar fungsi distribusi kumulatif GNW untuk N2, 10, 50, 100 dan GW 1 minus seper W di sini, ya. Jadi ini harapan kita semakin membesar. Ini yang biru adalah yang E pangkat minus per W, dan ini adalah yang 1 per 1 tambah seper 100 kali W pangkat 100 ini, ya. Dia berimit di sini. Kemungkinan di sini, ya. Yang ini kurang jelas saya lihat, tapi yang biru kemungkinan yang ini. Saya salah, ya, yang biru ini. Kemudian yang ini adalah yang di sini yang berinput. Nggak kelihatan sudah karena dia ya ini udah besar, jadi memang mendekati ini, ya. Oke. Nah, ini adalah latihan untuk kalian, ya. Misalkan x1 sampai xn adalah sampel acak dari distribusi seragam uniform dengan pada 0 theta. Tetanya di sini adalah positif. Apakah perubahan acak Vn sama dengan maksimum dari stasi turut tadi atau xn dari n konvergen dalam distribusi? Nah, caranya sudah saya bahas tadi, ada beberapa contoh yang baik dari modul maupun yang sudah saya perbaiki dalam versi presentasi ini. Silakan kalian coba dulu, oke, sambil membaca materi itu lagi. Kalau masa kurang jelas, baca lagi, dan ini, ya. Silakan kita diskusi kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau yang ada yang kurang jelas. Oke, kalian coba dulu ini, ya. Oke. Nah, kalian tidak usah catat karena file ini sudah kalian punya juga, oke. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup atau japri saya. Oke. Ya. Iya, pastinya ini. Terima kasih, ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya.
Jadi saya pecah-pecah menjadi beberapa materi biar kalian lebih mudah mencerna. Terima kasih.